A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di dalam hidup. Di antara nikmat yang Allah berikan, pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara Allah sebebas-bebasnya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di saat mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini berpisah dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Shalawat Ustaz salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang kisah seorang ulama sufi bernama Ibrahim ibni Adham, yang beliau adalah anak dari seorang raja di kota Balkh, atau yang dekat dengan atau istilah sekarang Afghanistan, dan beliau menjadi seorang raja di Khorasan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidupnya sebelum memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, beliau dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, selalu membicarakan tentang Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu saat ketika beliau mengatakan kepada para prajuritnya, saya ingin ke satu tempat, satu daerah yang tidak banyak orang, saya ingin mancing di sana. Lalu kemudian akhirnya beliau mempersiapkan segala sesuatunya, sampailah pada hari di mana beliau masuk ke tengah hutan belantara, sementara para pasukannya hanya berada atau berjaga-jaga di luar saja. Ketika beliau sudah membentangkan karpetnya, lalu kemudian mempersiapkan yang beliau bawa, sampai kemudian beliau mancing, saking khusyuknya beliau tidak merasakan bahwa ada seekor burung gagak yang memang sudah mengintai sejak dari tadi. Dan saking khusyuknya beliau mancing sampai beliau tidak menyadari bahwa makanan kesukaan beliau, yaitu roti atau gandum, itu diambil oleh burung gagak. Kapan beliau menyadarinya? Ketika serpihan-serpihan roti itu jatuh mengenai pipi beliau. Baru beliau tersadar bahwa roti yang beliau dibawa terbang oleh burung gagak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membuat beliau marah dan emosinya luar biasa. Sampai kemudian beliau pacu kudanya mengejar burung gagak itu, mulai dari hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain, sampai kemudian digambarkan tidak terasa beliau sudah melewati perjalanan yang panjang. Dan pada saatnya demikian, di tengah tanah yang lapang, beliau melihat ada seorang laki-laki dalam kondisi terikat kedua tangan dan kedua kakinya. Lalu kemudian Ibrahim ibn Adham bertanya kepada laki-laki tersebut, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa engkau berada di tengah hutan belantara seperti ini? Lalu kemudian laki-laki ini justru berkata, Alhamdulillah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengantarkan seorang penolong kepadaku. Tetapi Tuhan, aku adalah seorang
yang berniaga, yang hendak berdagang dan harus melewati hutan ini. Tetapi kemudian saya bertemu dengan sekelompok orang dan ternyata orang ini punya niatan yang tidak baik kepadaku. Akhirnya aku diikat kedua tangan dan kedua kakiku, lalu kemudian semua barang perniagaanku diambil oleh mereka. Pada saat yang demikian, tidak ada yang terbayang dalam pikiranku kecuali adalah kematian. Minimal datang binatang buas lalu kemudian menerkam saya, sementara saya tidak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa. Tetapi di dalam lisan saya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya meminta kepada Allah agar Allah mengirimkan bantuan pertolongan kepada saya. Saya berharap sebenarnya ada orang yang datang melintasi tempat ini dan kemudian menyelamatkan saya. Tetapi ternyata Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah hadirkan, Allah kirimkan seekor burung gagak, yang ternyata burung gagak ini setiap saat mengirimkan makanan dan minuman untuk saya, padahal saya dalam kondisi terikat. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa ini semakin meyakinkan seorang Ibrahim ibni Adham untuk lebih banyak mendalami dan mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian ada peristiwa-peristiwa yang beliau alami di dalam kehidupan beliau di dalam istananya, sehingga membuat beliau yakin dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya beliau berazam untuk meninggalkan istananya dan kemudian tinggal di sebuah goa. Beliau tidak keluar dari tempat itu kecuali hanya membeli makanan yang beliau butuhkan. Ada hal yang menarik, saudaraku. Satu ketika beliau pergi ke pasar. Beliau bertemu dengan sekelompok pemuda Basrah. Lalu kemudian mereka berkata, "Wahai Syekh, kami sudah baca Quran, kami sudah sedekah, kami sudah salat malam, kami sudah melaksanakan kewajiban dan menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Tapi mengapa setiap doa yang kami panjatkan belum juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Seorang Ibrahim ibni Adham yang sudah meninggalkan kemewahan kekuasaannya untuk mendapatkan keridhaan, keberkahan dari hidupnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau tersenyum. Lalu kemudian beliau berkata, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab doa tuan-tuan semua? Tuan mengenal Allah, tapi tuan belum melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang di antara mereka bertanya, kalau begitu gambarkan, ceritakan kepada kami apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Lalu kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang demikian diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, kuntu radfa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami menaiki seekor keledai. Pada saat yang demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya yang berbunyi, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba adalah Allah itu harus disembah. La ma'budun illallah. Tidak ada sesembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yusyriku bihi syai'a, dan kemudian jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Nabi mengatakan, dan sesungguhnya kompensasi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang melaksanakan hak-hak Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab
orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, Mu'adz kemudian berkata, "Afala ubasyirun nas? Bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada sahabat-sahabatku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La fayattakilu." Jangan kau sampaikan ini. Karena bisa jadi pemahaman mereka tidak sama dengan pemahamanmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau menyimpan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai kemudian di akhir kehidupan beliau, di akhir hayat beliau, barulah kemudian beliau sampaikan ini di hadapan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya bertanyalah kita kepada diri kita, sudahkah kita melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Selama ini kita mungkin banyak menuntut Allah, selama ini kita mungkin banyak meminta kepada Allah, sementara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah banyak yang belum tertunaikan. Ramadan yang tinggal sebentar lagi hendaknya menjadi acuan kepada kita untuk kita semangat dalam ibadah, melaksanakan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap agar kita ketika menjalankan hak Allah ini, maka Allah akan memberikan kompensasinya, akan memasukkan kita ke dalam surga Allah menjadi tamu-tamu terhormat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.